Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 bertemu lagi dengan Ibu Ayu Rahayu. Di sini kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks observasi. Kaidah kebahasaan itu apa sih, Bu? Kaidah kebahasaan itu seperti aturan-aturan atau kata-kata yang akan sering muncul dalam teks observasi. Apakah cuma teks observasi? Tidak. Semua teks itu memiliki kaidah kebahasaan. Contohnya seperti teks prosedur, teks eksplanasi, teks observasi. Tapi karena di sini kita membahas tentang teks observasi, berarti yang kita bahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks observasi. Nah, untuk teks observasi, dia memiliki beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan nomina dan frasa nomina. Apa itu nomina? Nomina itu kata benda. Kelas kata itu kan ada banyak, ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan, kemudian ada kata keterangan, dan memiliki istilah-istilah yang berbeda. Untuk kata benda disebut dengan istilah nomina, untuk kata kerja disebut istilah verba, untuk kata sifat disebut adjektiva, untuk bilangan numeralia, dan untuk keterangan adverbia. Di sini untuk kaidah kebahasaan dalam teks observasi adalah menggunakan kata nomina, berarti kata benda, dan frasa nomina. Apa itu frasa? Frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang tidak ada unsur subjek predikat. Contohnya seperti sedang menulis. Itu ada dua kata. Kata yang pertama sedang, kata yang kedua menulis. Tapi di situ tidak ada unsur subjeknya. Karena dia tidak ada unsur subjeknya, berarti disebut frasa. Bandingkan dengan kalimat saya sedang menulis. Itu bukan frasa, itu kalimat. Kenapa? Karena ada subjeknya. Subjeknya saya, sedang menulis predikatnya. Tapi kalau contoh yang pertama tadi sedang menulis, itu disebutnya frasa karena tidak ada subjeknya. Contoh yang di sini wayang. Nah, wayang, UNESCO, Indonesia Raya ini termasuknya kata benda. Nah, karena dia kata benda, berarti dia termasuknya adalah nomina. Lalu yang kedua, menggunakan verba atau kata kerja. Nah, kata kerja itu kan ciri-cirinya menggunakan imbuhan me atau ber untuk kalimat aktif. Untuk kalimat pasifnya menggunakan imbuhan di terkean. Nah, verbal di sini dibagi dua, ada verba material, ada verba tingkah laku. Bedanya, kalau verba material itu tindakan atau pekerjaan yang bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya seperti menyapu, menulis, menaiki. Saya menaiki tangga. Bisa dilihat kan oleh orang lain? Karena dia bisa dilihat, makanya disebut dengan istilah verba material. Nah, kalau verba tingkah laku lebih kepada tindakan yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Contohnya, saya menerima pendapat Anda. Menerima itu disebutnya verba tingkah laku. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Lalu yang ketiga, untuk kaidah kebahasaannya adalah menggunakan afiksasi. Afiksasi disebut juga dengan istilah pengimbuhan. Imbuhan itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau di awal disebutnya prefix, kalau di tengah disebutnya infix, kalau di akhir disebutnya konfix. Contohnya seperti kata minum. Minum itu kan tadinya kata kerja ya. Coba ditambahkan akhiran an, jadi minuman. Udah beda nih artinya. Kalau minum tadi artinya kata kerja, kalau minuman artinya kata benda. Berarti imbuhan sangat berpengaruh terhadap penggunaan kelas kata. Dengan ditambahkannya imbuhan an di akhir kata minum, yang awalnya kata kerja berubah menjadi kata benda. Contoh yang lain di sini, makan jadi makanan, lukis jadi lukisan, gigit jadi gigitan. Kata dasarnya makan, lukis, gigit. Imbuhannya an. Hasilnya adalah makanan, lukisan, gigitan. Makan kata kerja, makanan kata benda. Lukis kata kerja, lukisan kata benda. Gigit kata kerja, gigitan kata benda. Lalu yang keempat, menggunakan kata definisi. Ingat kan strukturnya? Struktur teks observasi itu adalah definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Berarti ada kata definisinya. Kata definisinya itu berupa kata yaitu, yakni, adalah, merupakan. Disebut juga dengan istilah kopulatif. Apa bu kopulatif? Kopulatif itu yaitu kata definisi. Itu ya. Berarti untuk teks observasi, untuk kaidah kebahasaannya ada 4. Tadi yang sudah kita bahas, penggunaan kata nomina atau pronomina atau frasa nomina, kemudian penggunaan kata definisi, kemudian tadi apa yang sebelumnya, kata kerja,
dan afiksasi. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.